Dr. Haji Adrian Masno lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 3 Mei 1979. Menjalani pendidikan masa kecil sampai SMP di Pangkal Pinang, Bangka. Tahun 1994 pindah ke Jakarta karena mengikuti tugas orang tua. Dan sampai sekarang Dr. Adrian masih berdomisili di Jakarta. Dr. Adrian menyelesaikan pendidikan dokter dari tahun 1997 hingga 2003 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selama mahasiswa, aktif dalam dunia kemahasiswaan dan pernah menjadi ketua Bursa Kedokteran FKUI. Januari 2006, Dr. Adrian melanjutkan pendidikan di program studi ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hingga tahun 2011. Mulai Januari 2012, mulai bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husein Palembang sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini Dr. Adrian menjadi Kepala Instalasi Geraha Eksekutif Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang dan konsultan kardiologi intervensi di KSM Kardiologi RSMH, Rumah Sakit Kilauan Sriwijaya, dan Rumah Sakit Pusri. Dalam organisasi, Dr. Adrian menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Palembang, Ketua 4 Bidang Medis Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utara Sumatera Selatan, dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang. Profesi menolong orang adalah profesi yang sangat mulia, apalagi profesi ini tidak mengenal waktu dan tidak mengenal lelah. Apakah profesi ini? Profesi ini adalah menjadi dokter. Dan di Bukan Basa-Basi hari ini, saya akan mengajak pemirsa untuk ngobrol lebih dekat dengan Dr. Adrian Masno, spesialis penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Seperti apa obrolan saya? Ikuti saya dalam Bukan Basa-Basi. Halo dokter. Halo Mbak Nada. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Silakan Mbak Nada. Baik, terima kasih dokter. Iya. Gimana Dokter, nih Mbak Nada? Iya, gimana nih dokter? Adrian, senang sekali kami bisa bertemu dengan dokter Adrian. Aktivitas sehari-hari dokter Adrian lagi sibuk apa nih sekarang dokter? Kalau saya saat ini aktivitasnya ada aktivitas sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah. Kebetulan saya konsultan di bidang kardiologi intervensi, yaitu ya bidang dari ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah yang melakukan tindakan misalnya pemasangan ring atau pemasangan cincin di pembuluh darah jantung untuk pasien-pasien yang serangan jantung ataupun pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner yang stabil ya, yang melakukan intervensi. Tapi intervensinya nggak bedah, jadi cuman aksesnya dari pembuluh darah tangan atau dari paha, alatnya dimasukin ke dalam jantung. Oket ya, sering istilahnya gitu ya, kateter betul ya, sekali. gitu ya dokter ya. Iya. Wah, dokter ini ngomong sudah berapa lama sih berprofesi sebagai dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah ini? Saya lulus dari ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah itu tahun 2011. Jadi 2011. udah sekitar 11 tahun saya sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian saya konsultan di bidang kardiologi intervensi itu tahun 2013. Jadi ya kurang lebih ya 7 tahun 8 tahun lah sebagai kardiologi intervensi. Berikutnya juga saya di rumah sakit juga saat ini menjadi Kepala Instalasi Geraha Eksekutif. Nah ini yang poli ini, kemudian gedung 8 lantai ini adalah amanah dari rumah sakit untuk saya kelola, seperti itu. Nah ini sebenarnya menarik sih, sudah menjadi profesi sebagai dokter penyakit jantung, sudah menjadi konsultan juga, sudah kurang lebih 11 tahun. Dulu saya mau flashback ke belakang sedikit sih dokter. Pernah bercita-cita, emang ini adalah sebuah cita-cita dokter biasa ya? Kalau kita dulu di kecil, pas saya juga kecil juga cita-citanya jadi dokter, tapi ternyata nggak jadi dokter. Kalau dokter Adrian emang cita-citanya juga kalau ditanya mau jadi dokter ya dulu ya? Kalau anak kecil ditanya, kamu mau jadi apa nak? Mau jadi dokter? Iya, gitu. Kalau nggak jadi, rata-rata gitu. Iya. Saya dari kecil memang cita-citanya ingin jadi dokter. Mungkin terinspirasi juga dari orang tua saya. Oh, emang orang tua dokter juga Ya, ya? orang tua saya dokter gigi. Jadi ya dengan melihat seperti itu, ya gimana bapak saya bisa menolong orang, ya. Walaupun ya tentu ada konsekuensinya, kadang-kadang pulangnya malam, kan gitu kan. Tetapi beliau, walaupun di sela kesibukannya, tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban beliau ya untuk keluarga, ya mengantar kami ke sekolah bahkan ya. Jadi mungkin itu yang seperti itu mungkin menginspirasi saya untuk jadi dokter. Oke, jadi ayah memang dokter gigi Betul. gitu ya. Nah, kemudian juga, ibu juga dokter gigi ya? Enggak, ibu saya di rumah aja.
Jadi terinspirasi, jadi memang dari kecil sudah berambisi saya juga mau jadi dokter. Iya, seperti itulah. Kenapa? Nah, sekarang ambisinya kenapa jadi akhirnya mengambil spesialis jantung dan pembuluh darah? Ini ada peristiwa-peristiwa apa nih yang membuat dokter juga, wah sepertinya jantung cocok, karena ayah dokter gigi ya? Iya, jadi ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah itu memang saya lihat sebagai satu ilmu yang bersifat dinamis. Jantung kita itu nggak pernah berhenti. Kalau berhenti, Berarti iya. kan sudah lewat kan seperti Iya, itu. iya. Bahkan kita harus yakinkan bahwa derapnya itu teratur, gitu, normal. Nah, untuk itu tentu saat ini kita lihat bahwa jantung menjadi pembunuh nomor satu. Jantung dan pembuluh darah ya, jantung dan stroke adalah pembunuh nomor satu. Tapi sebenarnya sih waktu itu, kenapa saya ingin mengambil ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah, padahal nilai saya justru bagusnya di kebidanan sama di bedah saat itu. Pada saat kuliah dulu S1 di itu ya? S1 di FKUI. Cuman ketika saya ikut suatu pelatihan yang namanya ACLS, Advanced Cardiac Life Support untuk dokter-dokter umum, kok saya ilmunya cetek banget ya di bidang ilmu jantung dan pembuluh darah. Oleh karena itulah saya tergerak untuk mendalami satu ilmu yang saya tidak pahami. Yang menurut beberapa orang ilmunya sulit. Jadi makanya saya dari dokter umum di FKUI, kemudian saya memberanikan untuk daftar di program studi ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah juga di FKUI juga. Dan ternyata lulus. Dan ternyata apakah sesulit itu emang dokter? Sulit saat itu karena saingannya aja dulu sekitar 40 orang, yang diterima cuma 3-4 orang. Wow, luar biasa, luar biasa. Karena saat itu Mbak Nada, di Indonesia cuma 2 pusat studi, yaitu di UI dan di UNER. Jadi saingannya seluruh Indonesia saat itu. Dan seluruh dokter-dokter umum yang ingin ngambil kardiovaskular itu. Jadi angkatan saya aja cuma saya sendiri akhirnya yang jadi ilmu penyakit, yang jadi spesialis jantung dan pembuluh darah dari satu angkatan saya di FKUI. Oke, kemarin jadi berapa lama? Ternyata setelah menjalani itu enjoy ternyata dokter. Iya, ternyata awalnya susah. emang bener kata orang itu susah. Yang masuknya aja susah dokter ya. Ilmunya baru, kemudian buat saya ya, kemudian juga istilahnya banyak pakai bahasa Inggris, textbook juga belum banyak textbook yang bahasa Indonesia saat itu. Apalagi zaman itu kan. Tahun berapa sih dokter? Tahun 2005 saya daftar, 2006 masuk. Apalagi saat itu kan internet belum terlalu berkembang ya. Zaman dulu masih buku yang tebal-tebal gitu ya dok ya? Tebal-tebal. Waktu itu tuh fotokopian kita bikin. Benar-benar. Belum ada yang kayak gini, langsung browsing, langsung cari bisa jurnal gitu ya? Nggak ada. Presentasi aja waktu itu masih pakai tulis tangan. HP ya? HP. Oke, nah pada saat itu sudah mulai banyak, maksudnya pada saat belajar dulu case-case yang menarik menurut dokter gitu, penyakit jantung ini kan saya melihat juga terjadi terus perkembangan gitu sekali, ya dokter betul. ya. Gimana dokter yang melihatnya itu dari dulu sampai ke sekarang jenis-jenisnya? Kalau kita lihat sekarang perkembangan itu begitu pesatnya ya Mbak Nada. Jadi Mbak Nada dulunya ada tindakan yang harus dibedah, kemudian sekarang kita bisa lakukan tindakan non bedah. Iya, dengan hanya akses yang sangat minimal, kita bisa melakukan reparasi ke katup jantung, ke pembuluh darah jantung, dan lain sebagainya. Jadi pasien ini nih sebenarnya nggak perlu harus takut dulu. Jadi ketika dia sudah misalnya didiagnosis gitu ya, terjadi penyakit jantung, jangan takut dulu bahwa saya langsung dibedah nih. Ternyata bahwa ada banyak lagi metodologi yang bisa kita lakukan. Baik terutama adalah intervensi non bedah yang kebetulan saya dalami sekarang. Baik, dokter, semakin menarik ngobrol sama dokter nih, tapi kita harus break dulu nih pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi. Masih bersama dengan Dr. Adrian di hari ini. Nah, pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Adrian lagi, masih sebenarnya ya. Tapi tadi dokter habis visit ya dokter ya. Iya, betul sekali, lagi lihat pasien habis serangan jantung tadi. Nah, dan saya sudah bersama dokter lagi. Tadi sih kita udah ngobrol-ngobrol, ternyata kalau misalnya orang atau pasien didiagnosis dia ternyata terkena penyakit jantung, nggak apa-apa, nggak harus dibedah gitu ya dokter ya. Nah, ini abis lihat pasien yang seperti itu kan dokter, boleh cerita nggak nih gimana nih pasiennya yang bisa jadi pasien itu pasca serangan jantung. Jadi serangan jantung itu adalah Mbak Nada tersumbatnya pembuluh darah akibat dari bekuan darah. Jadi ada kerak di pembuluh darah tersebut yang kaya dengan lemak, dia pecah, kemudian serta sumbatan.
Nah, dalam kurang dari 12 jam, kita harus segera buka itu pembuluh darahnya. Dan bukanya bukan di bedah, tetapi kita masukkan semacam selang kecil yang disebut kateter ke dalam pembuluh darah jantungnya. Kemudian kita tembus bekuan darahnya, kemudian kita sedot bekuan darahnya kalau masih bisa, kemudian sehingga alirannya normal lagi. Kemudian dilakukan tindakan namanya pemasangan ring atau pemasangan cincin. Nah, itu harus dilakukan dalam kurang dari 12 jam. Harus segera ya, Betul, dokter, ya? supaya apa? Supaya aliran darahnya lancar kembali, sehingga otot jantung yang mengalami kerusakan bisa kita minimalisir. Bahkan pasiennya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. 2 hari, 3 hari dia udah pulang. Oke, kita sambil jalan, dokter. Ya, Oh, berarti sesimpel itu ternyata. Iya. Tapi gini nggak, dokter, pernah nggak ketemu misalnya memang keluarga pasien yang Mm-mm. memang seperti itu sih Iya. case-nya, bahwa memang saya kepinginnya tidak dibedah. Betul. Bayangannya gimana sih, dokter? Banyak pasien-pasien masih banyak yang berpikir seperti itu, Iya. dokter. Ya gimana tuh ngejelasinnya biasanya? Pertama, mungkin orang berpendapat bahwa semua penyakit jantung itu harus dioperasi. Ternyata Banyak. tidak. Masih sampai sekarang. Iya, masih. Mungkin kita perlu meningkatkan lagi edukasi ke masyarakat bahwa tidak semua kelainan jantung harus dibedah. Yang pertama, yang penting harus kita lakukan adalah membudayakan pola hidup sehat. Walaupun pasien sebelum serangan jantung sampai sudah serangan jantung, dia harus bergaya hidup sehat. Kalau saya sebagai dari Yayasan Jantung harus SEHAT, sehat, Sehat. seimbang gizi, enyahkan rokok, hindari hadapi stres, atur tekanan darah, dan T-nya adalah teratur berolahraga. Nah, baik sebelum atau sesudah pasca serangan jantung dia harus melakukan itu. Kemudian yang kedua, kalau terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung, tidak semua harus dioperasi. Mungkin tidak perlu tindakan, misalnya kalau aliran darahnya masih lancar, mungkin dengan pengobatan, kontrol faktor resiko, diabetes, hipertensi, dan lemak darahnya dikontrol, insya Allah dia bisa akan beraktivitas dengan baik. Kemudian kalaupun memang harus diintervensi, intervensi non bedah bisa kita kerjakan di sini. Dilakukan pemasangan ring tersebut. Tapi misalnya kalau memang harus terpaksa sekali dioperasi, ya dioperasi pun bisa kita kerjakan. Oke. Dok, ini kayak di awal tadi sih dokter bilang penyakit jantung masih jadi Pembunuh. penyebab Iya. kematian pertama Iya. di Indonesia Iya. gitu ya, dokter ya. Berarti semenjak dokter menjadi spesialis jantung dan pembuluh darah ini sudah sudah berapa banyak, pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman Iya, menarik yang betul. menurut dokter. Boleh nggak dokter kita sharing-sharing cerita-cerita kepada pemirsa terkait pengalaman-pengalaman dokter khususnya yang memang benar-benar touch your heart lah, dokter. Sebenarnya Mbak Nada, yang paling saya rasa unforgettable event ya dari seorang dokter, terutama spesialis jantung dan pembuluh darah, adalah ketika jantung pasien tidak berdenyut, kemudian kita lakukan tindakan dan jantungnya bisa berdenyut. Wow. Ya, kemudian pasiennya Jujur bisa, saya merinding sih, iya, dokter, ini. pasiennya bisa pulang dan kemudian sampai bisa habis itu ngawinin anaknya dan Sehat. saya sehat dan saya hadir pada pernikahan anaknya. Itu yang menurut saya suatu hal yang maksud saya nggak unforgettable ya, Betul, karena betul. kita bisa mengembalikan seseorang yang dalam kondisi yang dengan seizin Allah ya, Betul. dengan kondisi yang sekarat gitu, dying gitu kan, dilakukan tindakan pembuluh darah jantungnya, kita pulihkan, aliran darahnya lancar kembali. Mungkin pada saat awal-awal dia lama di ICU, tapi habis itu dia bisa pulang, kontrol teratur, makan obat teratur, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, saya bahagia sekali ya, Iya, dokter ya. betul sekali. Iya sih, karena saya pernah melihat beberapa contoh-contoh Kayak di itu malah. IR kali ya. Iya, iya gitu ya. Jadi ketika dokter malah berterima kasih ketika pasiennya itu bisa sehat dan selamat gitu ya, dokter ya. Kadang-kadang itu yang sesuatu yang priceless ya. Maksud saya tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Karena Ya. jantung loh ini, dokter. Iya, Kita tahu ya, iya, kalau udah penyakit jantung tuh pasti maksudnya seumur hidup minum obat gitu ya, dok ya. Iya, kadang-kadang pasien suka nanya, dokter sampai kapan saya harus minum obat? Waduh, saya kadang-kadang bercanda. Ya ketika ibu atau bapak masih punya jantung ya tetap harus makan obat. Iya, Kalau enggak jantungnya tidak akan terjadi kerusakan kembali atau serangan kembali. Kan banyak begitu. ini juga misalnya dokter kayak peristiwa-peristiwa ketika misalnya di awal dokter mereka tiba-tiba yang awalnya sehat-sehat saja, ternyata dokter harus mengumumkan ya atau menginfokan kepada pasien tersebut bahwa pasien terdiagnosis jantung. Iya. Pasti keluarga ataupun pasien itu sendiri juga shock. Itu Betul. gimana nih, dokter, pengalaman-pengalaman dokter? Yang penting adalah edukasi, Mbak Nada. Jadi edukasi, kita harus memberikan edukasi dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya kepada pasien. Kenapa? Pertama adalah mungkin penyakitnya sudah berat, tetapi tetap ada suatu intervensi atau tindakan yang bisa kita kerjakan.
tetapi ada resikonya. Nah, resiko itulah yang harus kita komunikasikan. Tentu yang harus kita komunikasikan manfaatnya dulu. Kalau tanya resikonya kan tentu nanti pasiennya takut lagi nggak mau diapa-apain. Iya. Betul. Cara berkomunikasinya pun ya harus Iya, diinfokan kepada. kita harus jelas pasien. menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh pasien dan keluarganya, gitu kan? Sehingga mereka bisa paham dan yakin bahwa tindakan yang dilakukan itu akan membawa kebaikan, akan membawa manfaat untuk pasiennya sehingga dia bisa kembali baik dan bisa beraktivitas seperti biasa. Karena sekarang penyakit jantung kena sama orang-orang yang bahkan usianya sudah lebih muda. Si muda-muda ya dokter Betul, ya. orang lebih muda sehingga dia apa namanya ketika dia kena serangan jantung tentu kan orang-orang yang top manager misalnya orang yang beraktivitas di atlet Secara misalnya. mentality dia langsung down gitu ya, Iya, seperti itu ya. jangankan mentality, melakukan aktivitas sehari-hari aja dia udah sesek, dia udah nyeri dada kan, tentu dia nggak akan bisa produktivitasnya tentu akan terganggu seperti itu. Baik-baik. Nah, dokter nanti saya juga pengen tahu nih kegiatan-kegiatan dokter lainnya karena kan penyakit jantung ini kan banyak ya dokter. Tidak hanya kena di kalangan-kalangan atas, tetapi juga ada kalangan-kalangan yang mungkin memang mengatakan wah mau berobat jantung takut dengan berbagai macam harga dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lagi dokter. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi. Oke, dokter lagi ngapain nih dok? Ya Mbak Nada, jadi tadi kita baru melakukan tindakan yang disebut kateterisasi. Oh ini kateterisasi lagi. Kateterisasi. Kebetulan ini aksesnya adalah dari pembuluh darah dari paha. Ini kan kita lihat ada selang kecil ya. Selang kecil itu masuk ke dalam pembuluh darah jantung. Ini pembuluh darah jantung, ini tulang punggung, ini adalah tulang dada. Nah ini adalah tulang rusuk. Nah ini adalah jantung, ini kateter, makanya disebut kateterisasi atau orang sebut cat gitu. Cat gitu ya dok bukan ya? cat itu kucing, bukan. Tetapi cat itu adalah kateter, selang kecil yang masuk ke dalam pembuluh darah di ujungnya aja. Kemudian kita semprotkan satu zat yang namanya kontras sehingga kita bisa melihat pembuluh darah jantung. Nah kita bisa lihat ini pembuluh darah jantung yang bagian kanan. Jantung kita itu kan pembuluh darahnya ada yang kanan, ada yang kiri. Nah ini yang kiri, ini ada penyempitan di sini, begitu. Oh, baru setelah itu kita lakukan tindakan? Ya, baru dilakukan, biasanya kita tindakan pemasangan ring atau pemasangan cincin. Tapi kebetulan pasien ini tidak kita lakukan karena kita evaluasi penyempitannya mungkin tidak sampai terlalu perlu hanya dengan obat saja. Bisa dengan obat. Bisa dengan obat saja. Jadi tidak semua penyempitan harus pasang ring. Tidak semuanya harus pasang ring, tidak semuanya harus bedah jantung. Betul Tadi sekali. itu sih yang paling penting ya dokter ya. Nah, tapi dokter ngomong-ngomong penyakit jantung ini juga ternyata banyak jenisnya ya dokter ya? Betul Mbak Nada, jadi penyakit jantung itu bisa mengenai dari mulai bayi sampai ke kakeknya. Ya, yang bayi misalnya penyakit jantung bawaan. Ada misalnya sekat jantungnya tidak terbentuk sempurna, ada sekat di bilik jantung, ada sekat di serambi jantung, ada pembuluh darah yang harusnya ke kanan dari ke kiri, ke kiri ke kanan. Anak-anak ini ya? Ada yang serambi atau ruang serambinya nyatu, ada yang bilik jantungnya cuma satu, macam-macam gitu. Sampai kemudian yang kita sebut penyakit jantung rematik. Apa itu? Penyakit jantung rematik itu adalah penyakit yang mengenai bagian-bagian jantung akibat peradangan yang disebabkan oleh namanya kuman Streptococcus beta hemolyticus grup A. Ini masih banyak sampai sekarang dan itu sekarang masih juga jadi perhatian dari Yayasan Jantung Indonesia. Penyakit jantung rematik itu kenapa? Karena kadang-kadang suka tidak terdiagnosis dengan baik. Kenapa? Karena kadang-kadang anaknya cuma ngeluh batuk pilek. Tapi ternyata ada. Iya, cepet capek, berat badannya nggak naik-naik. Ternyata klep jantungnya menyempit.
Nah, dokter udah ngomongin Yayasan Jantung Indonesia. Ini ngomong-ngomong, Iya. dokter juga sebagai ketua 4 di Yayasan Jantung Betul Indonesia sekali, Mbak cabang Nada. Palembang. Ini kegiatannya apa aja nih Yayasan Jantung kita ini, dokter? Jadi Bapak Ibu sekalian, Mbak Nada juga, Yayasan Jantung Indonesia itu adalah satu lembaga nirlaba, ya, yang sebenarnya adalah prakarsa dari senior-senior kami, para pendiri jantung ya di Indonesia ya, yang waktu itu peduli terhadap ada seorang bocah kecil berusia 9 tahun namanya Dewi Sartika, yang harus dilakukan pemasangan pacu jantung. Nah, sehingga pengumpulan dana, sehingga berdirilah Yayasan Jantung Indonesia Dewi Sartika saat itu. Dan kemudian berevolusi sampai saat ini menjadi Yayasan Jantung Indonesia. Kebetulan saya ketua 4, yaitu bidang medik di Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Sumatera Selatan. Berarti sampai sekarang juga ikut aktif di situ. Betul. Dan juga teman-teman juga yang ingin ada di dalam yayasan, maksudnya ingin tergabung atau ingin dibantu oleh Iya. dokter Adrian bisa melalui Yayasan Jantung Iya, Indonesia. bahkan juga. kita sekarang melibatkan anak-anak sekolah Oh, untuk gitu. ikut klub jantung remaja gitu. Kita bikin pembinaan ke SMA gitu. Kita juga sempat melakukan pelatihan bantuan hidup dasar untuk oke. pelajar-pelajar sekolah menengah Anak-anak atas. itu ya. Oh, berarti anak-anak tuh juga ada serangan-serangan juga, dokter ya? Jadi Bisa kena serangan. bukan serangan sih sebenarnya Oh, ya. oke. Jadi kita mengenalkan bahwa kan kadang-kadang kan sekarang viral nih di media sosial, ada orang tiba-tiba tidak sadar, kemudian ditepok-tepok, kemudian ditusuk-tusuk jarum Iya. jarinya. Itu benar, gitu. Dok? Itu salah. Oh, itu salah, Itu salah, justru makanya kita salah. harus dari Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Sumatera Selatan membuat sosialisasi supaya apa? Supaya bahkan masyarakat kita, terutama kita fokuskan ke siswa SMA, itu bisa melakukan namanya bantuan hidup dasar. Oke. Jadi ketika ada orang tidak sadar, kemudian dia cek responsnya, kemudian dilakukan namanya pijat jantung luar atau resusitasi. Mungkin pernah lihat di film-film ya, Iya, iya, betul. ditekan-tekan gitu ya. Itu adalah langkah awal ya. Ya, itu adalah langkah awalnya. Jadi kalau ada orang tidak sadar, kalau kita curiga bahwa dia tidak bernafas, jantungnya berhenti, ya harus kita lakukan tindakan namanya pijat jantung luar. Itu yang paling penting Iya, ya. lokasinya cuma di setengah bawah dari tulang dada ini ya, ada yang namanya kita tulang sternum atau tulang dada, di push atau ditekan di setengah bawahnya aja. Ini bagi dua, tekan di bawahnya sih. Tekan aja sekuat-kuatnya. Oh, Uh-uh. sekuat-kuatnya. Sekuat-kuatnya. Kalau Oke. era pandemi sekarang kita takut untuk memberikan bantuan nafas, nggak usah dikasih bantuan nafas, tekan aja. Oh, baik, berarti ketika misalnya pemirsa di rumah ketika menemukan sebuah peristiwa ada yang tiba-tiba pingsan Ya. gitu ya, diduga karena ada serangan, itu yang penting pertolongan pertama itu adalah harus ditekan Betul. dulu dadanya gitu ya, Dok. Yang pertama adalah kalau misalnya kita menyaksikan ada seorang tidak sadar, segala kita cek responsnya. Misalnya kita tepuk-tepuk bahunya, Pak, atau Bu, gitu. Nggak ada respons, kemudian kita langsung minta bantuan, hubungi rumah sakit terdekat, suruh bawakan, kasih tahu alamat terdekat, alamat pastinya, kemudian bawakan ambulan, Oke. gitu. Jadi ambulan datang, sambil menunggu ambulan datang, kita bisa lakukan tindakan seperti itu. Sehingga ketika ambulan datang, pasien tersebut dalam kondisi tidak lama terjadi henti jantungnya. Kenapa? Karena Baik. jantung yang berhenti sekian detik aja itu akan mengakibatkan kerusakan. Oke, baik. Nah, dokter, ini sebenarnya saya semakin menarik sih kalau kita ngobrolin teknis-teknis seperti ini. Tapi saya pengen melihat sih, dokter, sisi-sisi dokter yang paling dokter, yang menginspirasi dokter, ingin menjadi dokter. Kemudian juga bagaimana sih dokter itu mengajak anak-anak muda ini juga untuk bisa ikut bergabung misalnya dalam yayasan juga, bisa ikut berpartisipasi yang ingin juga menjadi dokter. Ini gimana nih, dok? Sebenarnya inspirasi pertama tadi dari orang tua ya. Pasti ya, dari dari orang tua. orang tua Yang selalu. berikutnya tentu dari guru-guru saya. Ya, guru-guru saya di FKUI, di Harapan Kita yang sudah memberikan saya, mengamanahkan ilmu ya. Ilmu saya sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah, terutama konsultan dari kardiologi intervensi. Nah, saya juga berusaha menginspirasi dari semuanya, dari pemirsa juga, bahwa menjaga kesehatan jantung itu tidak harus ketika orang sudah sakit jantung, tetapi Sejak dini. Sejak dini. Yang kedua adalah penyakit jantung tidak hanya penyakit jantung koroner akibat penyumbatan itu juga. Ada juga penyakit jantung yang terkena pada bayi dan anak, yaitu penyakit jantung bawaan, ada penyakit jantung katup akibat rematik, ada penyakit jantung akibat dari darah tinggi, ada penyakit jantung akibat dari diabetes, ada penyakit jantung akibat dari
kelainan kelenjar gondok Baik. atau tiroid, gitu, macam-macam. Jadi Semuanya. kita harus kenalin. Yang pasti gitu. harus hidup sehat dulu ya Betul, dokter kadang-kadang ya, orang tuh selalu takut ini. screening, takut periksa, kan takut ketahuan sakit. Iya. Padahal Harus kita berani ya dok. Harus berani. Ya. Harus berani. Dan pasti yang harus terinspirasi itu dokter sendiri, saya meyakini terinspirasi dari para pasien-pasien dan Iya, keluarga pasien ya. mereka Dok, ya? lah guru-guru saya yang Betul. sebenarnya adalah pasien-pasien kita. Pasien-pasien yang waduh, terima kasih dokter. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ya bisa menginspirasi teman-teman yang ingin menjadi dokter, kemudian juga bisa menggugah hati juga ya. Ya. Bahwa memang menjadi dokter itu luar biasa, pahlawan. Terima kasih. Amin. Penyelamat nyawa manusia ya, pasti Tuhan nomor satu Ya. ya. Tapi ya salah satu pahlawan yang memang sangat berjasa ya. Terima kasih Ya, dokter Andre, terima kasih, Mbak terima kasih Nada. juga pemirsa. Inilah akhir perbincangan kita dari Bukan Basa-Basi kita hari ini. Mudah-mudahan perbincangan saya bersama dengan dokter Adrian ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Saya Nada Nasyaya, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.